Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Kita lanjutkan kuliah kita untuk topik inovasi. Ya. Setelah pada tayangan materi sebelumnya, saudara telah memahami tentang jenis atau tipe atau kategori kreativitas. Kali ini kita akan masuk untuk membahas jenis inovasi. Seperti halnya kreativitas, saudara, yang ada tipenya, ada levelnya, atau ada kategorisasinya. Kreativitas setara dengan itu juga inovasi juga memiliki jenis atau memiliki level, mulai dari yang level paling inovatif sampai ke yang lebih bawah, level yang kurang inovatif, ya, saudara-saudara. Nah, baik, saudara, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin tegaskan bahwa inovasi dan kreativitas sesungguhnya dua hal yang saling mengisi dan berkaitan. Ya. Namun demikian kita dapat memperjelas ya perbedaan antara inovasi dan kreativitas itu dengan memandang konsep discovery dan invensi. Ya. Jadi inovasi sesuatu yang dikatakan taraf inovasi itu oleh sebagian besar penulis itu disebut sebagai ketika sampai kepada level invensi. Ya. Nah, inovasi itu berorientasi pada produk akhir dengan ciri invensi. Inilah yang belum tidak harus didapatkan oleh atau tidak harus dicapai oleh level kreativitas. Ya, tapi kalau inovasi ini produk yang dihasilkan, ya, baik produk berupa gagasan, produk berupa rekayasa tindakan maupun produk berupa kebendaan, ini harus memiliki level invensi baru dikatakan sebagai hasil yang inovatif, ya. Nah, untuk mempertegasnya, kita mungkin bisa merujuk pada derajat inovasi ya, sebagaimana diungkapkan oleh Smith ya, bahwa inovasi ini harus berfokus pada penemuan yang inventif, gitu ya. Nah, akan ada 4 jenis inovasi yang akan kita bahas, yaitu jenis pertama yang paling inovatif adalah penemuan atau invensi, kemudian pengembangan, di bawahnya ada duplikasi dan di bawahnya ada sintesis. Nah, jenis inovasi ini sebenarnya sering dipakai dan dipergunakan secara umum ya, meskipun ya ini tidak banyak juga dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, saudara. Ya, level yang paling inovatif kita sebut sebagai invensi atau penemuan, ya. Penemuan atau invensi. Nah, merupakan hasil kreasi, ya, merupakan produk baik hasil pemikiran atau produk atau jasa atau hasil metode atau hasil rekayasa tindakan atau kebendaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, gitu. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke, baik. Penemuan dalam arti kebaruan atau invensi, gitu ya. Ini memiliki pengertian yang agak berbeda dengan istilah penemuan dalam arti discovery, gitu ya. Ya ada 2 istilah, yaitu invensi, kemudian ada juga istilah discovery. Dua-duanya sama-sama mengartikan penemuan, tetapi maksudnya adalah berbeda, gitu ya. Nah, yang invensi itu adalah penemuan yang baru, benar-benar baru sama sekali. Sebelumnya memang belum pernah ada dan dilakukan, kemudian ada. Ya. Sedangkan kalau discovery itu memiliki pengertian yang menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, cuma baru terungkap saja. Ya. Itulah discovery. Seperti penemuan sebuah pulau, penemuan sebuah benda tertentu, ya, penemuan sebuah barang bukti, itu discovery. Tetapi bukan invensi, walaupun sama-sama penemuan. Invensi adalah penemuan sesuatu yang baru, baik berupa ide-ide, hasil ide, atau itu hasil rekayasa tindakan metodologi atau hasil produk yang sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan. Nah, itulah saudara makna dari invensi. Dalam tataran jenis inovasi atau level inovasi, invensi ini memiliki level yang paling tinggi ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara, penemuan dalam arti invensi ini berorientasi pada suatu tujuan ya. Apa tujuannya? Yaitu ya penemunya atau inventornya penemu disebut inventor ya, kalau inovasi ya, kayak kalau invensi ya. Nah, inventor ini harus tahu apa yang ingin dicapai ya. Mereka setiap saat itu berkembang penemuannya ya, berdasarkan ide-ide dan cara-cara yang
yang jelas. Nah, tipe penemuan ini misalnya adalah ide-ide baru yang mengandung langkah inventif ya, sehingga sampai pada teknologi penerapannya. Sedangkan luaran dari temuan inventif ini biasanya berupa paten ya, berupa paten yang memiliki dampak besar ya terhadap masyarakat atau terhadap dunia. Inilah invensi ya yang berbeda dengan discovery. Kalau invensi sebagai level tertinggi dari inovasi ya. Nah, saudara, disebut invensi mengapa ya? Karena mengandung unsur inventif gitu ya, mengandung unsur kebaruan, penemuan yang baru ya, sehingga orang yang melakukan ini disebut sebagai inventor. Di antara berbagai tokoh inventor di dunia ya, misalnya ada Albert Einstein, kemudian ada tokoh lain juga yang dikenal saat ini ya, yang Einstein ini menemukan teori relativitas yang sangat rumit ya, yang bisa dia jelaskan dengan rumus yang dia temukan gitu ya. Nah, tokoh lain misalnya yang populer dalam dunia dunia IT ya, adalah Stephen Hawking dengan sumbangan penemuannya Hawking's equation ya, sebuah formula untuk menghitung emisi berupa radiasi termal yang ada di lubang hitam dan seterusnya ya. Di bidang seni rupa juga ada Pablo Picasso ya, merupakan pelukis yang berdarah Spanyol ya. Dia dikenal sebagai penganut aliran kubisme ya. Nah, hasil karyanya diakui dunia sebagai hasil karya yang out of the box ya pada masa itu. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai inventor. Itu adalah contoh bagaimana seseorang itu bisa berperan sebagai penemu atau inventor. Penemu dalam arti kebaruan, bukan dalam arti discovery. Nah, saudara, penemuan yang discovery ini memiliki makna yang berbeda karena mengungkapkan sesuatu yang sudah ada sebenarnya, hanya baru terungkap saja, itu discovery. Ini yang tidak dimaksud di dalam penemuan dalam arti invensi, gitu ya. Nah, ada level di bawah ini yang kalau di Indonesia misalnya juga ada penemu Profesor B.J. Habibie ya, yang menemukan rumus dalam dunia penerbangan ya, menemukan formula dalam dunia penerbangan sehingga dia dikenal sebagai Mr. Crack gitu ya. Nah, beliau adalah inventor ya. Level di antara orang-orang ini berada dalam level tertinggi di dalam sebuah teori inovasi, yaitu dalam level invensi. Nah, tidak semua orang bisa sampai ke level ini, hanya orang-orang tertentu yang bisa sampai kepada level ini ya. Oke ya. Nah, tidak banyak seniman juga yang bisa sampai kepada level ini. Hanya seniman tertentu yang punya pengaruh besar terhadap perubahan kesenian ini yang masuk ke dalam level ini ya. Baik, kita lanjut ke level kedua, level di bawah dari invensi. Bisa saja kita melakukan upaya untuk menghasilkan kebaruan itu dengan cara perluasan atau extension ya, bukan dengan cara invensi ya. Apa itu extension? Yaitu berarti kemampuan untuk mengaplikasikan ide yang telah ada sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi ide itu sudah ada sebenarnya, kemudian dia kembangkan, dia mencari sesuatu sisi yang berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga perluasan merupakan pengembangan suatu pemikiran, bisa pengembangan metode, bisa pengembangan produk yang sudah ada. Nah, dalam bidang seni, perluasan dapat terjadi dalam penggunaan teknologi digital misalnya untuk kepentingan desain grafis. Nah, contoh lain misalnya penggunaan berbagai software grafis yang mula-mula diciptakan untuk mendukung pekerjaan desain grafis ya, mula-mula seperti itu. Tapi akhirnya diperluas untuk kepentingan digital painting ya, lukis-lukis digital. Itu diperluas, jadi memperluas potensi-potensi ide-ide gagasan atau produk atau metodologi yang sudah ada dikembangkan atau diperluas menjadi sesuatu yang lebih baru. Inilah perluasannya. Jadi kita tegaskan bahwa konsep perluasan berarti kemampuan aplikasi itu yang telah ada sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Perluasan merupakan pengembangan suatu pemikiran, bisa metode, bisa produk yang sudah ada, gitu ya. Nah, saudara-saudara, dalam dunia lukis dalam digital painting misalnya, bagaimana kita melihat untuk kuas itu yang dulu adalah sebatang
sebatang stick ya, yang ada serabut-serabutnya untuk mengoleskan cat pada permukaan kanvas. Konsep sekarang sudah tidak lagi terbatas pada itu. Ya, kuas bisa digantikan oleh mouse ya, mouse yang Anda pegang di sini ya. Ada mouse itu bisa menggantikan fungsinya seperti kuas ya dalam melukis-lukis digital. Dalam olah bitmap, misalnya Anda melukis menggunakan software Photoshop, ya, Anda menggunakan mouse bagi pengganti kuas untuk rekayasa aspek estetik dari segi warna, bentuk, struktur, tekstur, dan macam-macam. Semua dikerjakan secara digital. Nah, ini adalah perluasan dalam dunia penciptaan seni. Nah, tokoh yang menciptakan metodologi semacam itu, teknis semacam itu, ya, kecenderungan prosedural berkarya semacam itu, mereka adalah inovator. Mereka bekerja dalam tataran inovatif ya, atau perluasan. Atau kita sebagai pelaku itu, kita juga bisa dikatakan sebagai seniman yang inovatif, tetapi dalam level extension atau level perluasan. Gitu ya. Nah, dalam dunia komunikasi visual misalnya, dunia desain kemasan. Kalau desain kemasan minuman kemasan biasanya itu berupa kotak ya, box kotak gitu ya, terbuat dari kertas dengan laminasi plastik atau bahan tahan air tertentu ya, seperti susu anak-anak kecil-kecil gitu ya, yang dijual di retail atau di minimarket ya, itu kan bentuknya box kotak ya. Nah, inovasi itu lahir untuk memperluas ide itu menjadi sebuah temuan hal yang baru berupa kemasan minuman jus ya, kemasan minuman rasa buah, ada rasa buah semangka, ada buah buah apel gitu ya, ada buah jeruk gitu ya, kemudian buah kiwi dan macam-macam ya. Itu dikemas seperti layaknya bentuk potongan sebuah buah tertentu. Itu menjadi desain kemasan. Ini kan tidak terpikirkan sebelumnya. Ini unik ya, ada keunikan ya. Nah, keunikan inilah yang disebut sebagai inovatif. Tapi levelnya pada level perluasan atau ekstensi. Tidak pada level invensi seperti tokoh-tokoh semacam ini. Gitu ya. Oke, ini perluasan. Sesuatu ide itu sudah ada, dikembangkan, direkayasa lagi, dikemukakan ide-ide kreatif lagi sehingga terwujudlah sebuah produk yang lebih inovatif dari yang sebelumnya sudah ada. Ya, dalam karya-karya virtual art gitu ya, dalam karya seni rupa yang sangat-sangat berbasis digital, ini berkembang gitu ya. Bagaimana seni berpadu padan, seni rupa berpadu padan dengan teknologi pencahayaan sehingga menghasilkan karya-karya perpaduan warna-warna digital, CMYK atau RGB ya, menghasilkan sebuah karya visual yang lain daripada yang lain, yang tidak terbatas pada media tercetak ya, seperti kanvas, kertas dan macam-macam. Sehingga penikmatannya bisa berbasis ruang. Kalau seni rupa itu hanya flat 2 dimensi, ternyata karya seni rupa dalam era digital itu bisa memiliki unsur ruang gitu ya. Kita seolah-olah bisa masuk ke dalamnya, menjadi bagian dari karya itu. Ini inovatif, tetapi dalam level perluasan atau ekstensi. Oke, saudara. Nah, level di bawahnya juga masih dalam kategori kreatif, kategori inovatif. Ya. Apa itu? Yaitu level duplikasi. Bisa saja seseorang yang inovatif itu tidak pada level invensi, juga tidak pada level ekstensi, tetapi di bawahnya level duplikasi. Itu juga bisa disebut sebagai inovatif. Ya. Jadi sebagian inovator juga bekerja dalam level ini. Ya. Mereka menggunakan strategi duplikasi, yaitu peniruan suatu produk atau jasa atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, publikasi bukan semata-mata meniru, ya, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep sesuatu yang sudah ada agar lebih mampu memenangkan persaingan. Gitu ya. Ini duplikasi. Nah, contoh dalam karya seni rupa ini, ada saudara bisa simak, ada 2 lukisan ya. Ya, yang satu lukisan Mona Lisa, bagaimana itu direkayasa, diduplikasi, ya kemudian dibangun isu-isu yang baru di dalam lukisan ini, ya sehingga tampak berbeda, gitu ya. Nah, ini juga merupakan contoh dari
duplikasi di dalam bidang seni rupa, ya. Nah, termasuk juga lukisan The Scream karya Edward Munch, ya, yang sebelah ini yang saya tunjuk pakai kursor ya, sebelah kanan ya. Ini juga termasuk contoh dari kinerja duplikasi sebagai bagian dari inovasi, tetapi ada di dalam level yang lebih rendah, ya, lebih rendah daripada ekstensi gitu ya, duplikasi ya, levelnya pada duplikasi ya. Oke, jadi catatannya adalah duplikasi bukan sekadar meniru, ya, duplikasi bukan sekadar meniru, tetapi menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada, membangun isu-isu baru, menggulirkan sesuatu yang layak dikonsumsi oleh publik, ya, sehingga dapat membangun wacana baru atau memenangkan persaingan, gitu ya. Oke, nah di bawah level ini ada level yang lebih rendah, walaupun masih dalam kategori inovatif. Ya. Apa itu? Yaitu sintesis. Ya, sintesis adalah pengambilan ide, ya, atau metode atau produk yang dipadu-padankan. Jadi beberapa produk itu dipadu-padankan. Apakah ide-ide yang dipadu-padankan, ataukah metode atau rekayasa tindakan yang dipadu-padankan, ataukah bisa juga produk, ya, kebendaan itu dipadu-padankan sehingga menjadi suatu karya yang baru untuk diaplikasikan, gitu ya. Nah, perpaduan tersebut selanjutnya itu mampu menjadi sesuatu yang lebih baru untuk diaplikasikan. Nah, strategi sintesis ini, saudara-saudara, ini lebih memanfaatkan dan memadukan berbagai hal yang kreatif menjadi sesuatu yang lebih up to date, gitu, misalnya, yang lebih kontemporer, misalnya, ya kan, melalui proses-proses dan pekerjaan-pekerjaan kreatif tertentu, gitu ya. Nah, dalam dunia seni rupa misalnya ada juga karya-karya mixed media atau karya-karya instalasi, ya, di dalam karya seni rupa. Itu adalah salah satu contoh kinerja sintesis, ya, untuk mencapai pada satu kebaruan tertentu, ya. Gitu ya. Itu karena instalasi, misalnya ada karya-karya instalasi di samping ini, ya, di tayangan yang bisa Anda lihat ini karya ilustrasi instalasi karya Hanafi, judulnya adalah demografi dalam Bakia, ya. Tahun 2016 ini dipamerkan di Galeri Nasional pada tahun itu, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kinerja sintesis. Karya ini inovatif, karya ini baru, tetapi kebaruannya itu ditempuh melalui strategi sintesis. Bukan duplikasi, bukan ekstensi, bukan pula invensi, tapi strateginya adalah sintesis, gitu ya. Bagaimana kita melihat sejumlah perjalanan kehidupan itu disimbolkan dengan bagia atau sandal-sandal semacam ini, gitu ya. Ya, dia memix berbagai media, berbagai bahan, gitu ya, untuk menjadi sebuah gagasan-gagasan baru. Ini adalah contoh dalam bidang karya seni rupa. Nah, contoh lain dalam bidang karya musik misalnya, ya, dalam karya musik ada mix atau penggabungan berbagai instrumen musik. Ambil contoh aja instrumen gamelan yang digabungkan dengan cara memainkannya dengan gitar, dengan drum, ya, menggabungkan antara musik gamelan dengan musik-musik barat, ya. Yang satu pentatonis, yang satu diatonis. Bagaimana itu digabungkan, ya? Kesemuanya itu tentu akan menghasilkan komposisi musik yang unik, ya, yang khas. Nah, kreatif sekaligus juga inovatif, ya. Kinerjanya kreatif. Hasil karya seni musiknya itu inovatif, tetapi pada level sintesis, ya. Contoh dalam kasus tadi, ya, kombinasi antara musik gamelan dengan musik-musik barat, ya, gitar, drum, gitu ya. Nah, garapan musik tersebut, ya, sesuai contoh tadi itu mengkolaborasikan antar komponen instrumen musik dari musik yang tradisi dengan yang modern. Akhirnya ada keunikan yang dihasilkan. Ini ditawarkan di publik lewat kinerja-kinerja kreatif dalam prosesnya, sehingga menghasilkan sebuah aransemen tertentu, produk musik tertentu menjadi karya yang inovatif dalam level atau dalam strategi sintesis. Nah, itulah saudara, ada 4 level inovatif, ya, atau 4 level inovasi. Kata kunci dari inovasi sekali lagi adalah kebaruan. Untuk mencapai kebaruan ada 4 strategi atau 4 cara atau 4 level sesuatu inovasi itu dapat dicapai. Pertama, yang paling rendah adalah
sekadar sintesis, memadupadankan apa yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Level yang kedua adalah duplikasi, level terendah, level rendah kedua adalah duplikasi, gitu ya. Adalah duplikasi, ini adalah tidak hanya sekadar meniru, tapi melainkan menambah sentuhan kreatif, gitu ya. Kemudian berikutnya ada perluasan, ya, level perluasan, extension, ya, ini lebih baru lagi, caranya juga lebih baru. Kemudian yang paling tinggi levelnya adalah invensi atau penemuan yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu. Baik, itu saudara-saudara beberapa level inovasi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi di e-learning UNES di Elena untuk bisa menambah pemahaman saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.